Pemirsa, upah minimum baik UMP maupun UMK untuk tahun 2024 sudah ditetapkan. Namun hingga saat ini masih ada keberatan yang kemudian disuarakan oleh pihak buruh. Polemik seputar penetapan upah minimum ini kemudian bahkan nampaknya selalu terulang setiap tahunnya. Bagaimana kemudian sebenarnya hal ini bisa dijembatani? Saya sudah bersama dengan Ketua DPP Apindo Jawa Barat, ada Ibu Ning Wahyu Astutik untuk membahas masalah ini. Halo Ibu Ning, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Didis. Alhamdulillah kabar baik Ibu. Ibu Ning, tadi kan sudah disebutkan bahwa memang SK pengupahan ini sudah selesai, sudah diketok palu, baik di UMP maupun UMK. Tapi ternyata di lapangan di Jawa Barat khususnya ya, masih ada kemudian penolakan seperti demo dan juga lain sebagainya. Sampai hari ini itu kenapa masih terjadi, Bu? Kalau bicara demo, kita itu banyak hal ya, banyak faktor. Yang pertama ini dulu deh, adanya demo itu berarti adanya signal bahwa penyampaian pendapat itu terjadi, ya kan? Dan itu bagus kalau tentang itu. Dan yang hal-hal yang lain adalah bahwa demo itu menunjukkan bahwa berapapun kenaikan kenaikan upah selama ini ya, kan demo nggak hanya hari ini ya, Mbak Didis ya. Kemarin-kemarin juga hampir setiap tahun itu terjadi. Dan berapapun naiknya, buruh tidak akan pernah puas. Dan berapapun perubahannya, pengusaha juga nggak pernah happy gitu. Jadi kemudian mereka menyalurkan itu melalui demo. Cuma kalau pengusaha kan anteng-anteng ya, meskipun nggak setuju. Nah kalau buruh ini mereka punya mekanisme demo gitu. Nah yang kedua, sebenarnya rekan-rekan buruh ini berpendapat, menurut saya dengan adanya demo, mereka itu akan bisa merubah keputusan atau kebijakan gitu. Dan juga ya yang lain ini menunjukkan demo ini bahwa LKS Tripatrit di daerah itu tidak berjalan. Gitu. Nah sebenarnya yang terkait bahwa demo itu bisa merubah kebijakan, ini juga saya menghimbau sih dan berharap itu ya para kepala daerah itu tolong gitu ya untuk tidak merubah kebijakan peraturan hanya karena demo gitu. Karena apa sebenarnya di daerah itu kalau terjadi demo itu salah itu, karena di awal itu kan sudah dilakukan komunikasi ya tentang penetapan upah, semua formula dan segala macam itu kan dibahas di pusat. Nah waktu di pusat ini sudah ada perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, dan perwakilan pemerintah ya, dan kemudian diserahkan ke DPR untuk kemudian disahkan. Jadi kalau hari ini ada demo di daerah, itu tidak akan merubah itu sebenarnya gitu. Tapi memang apa saja Bu tuntutan-tuntutan yang memang diungkapkan apa diajukan oleh buruh ini? Ada 3 sih majority-nya ya. Yang pertama mereka menolak atau meminta adanya revisi terkait UMP dan UMK. Kemudian yang kedua mereka meminta untuk diterbitkannya SK struktur skala upah. Nah, dan yang terakhir itu menolak Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ini dan turunannya termasuk PP 51 tahun 2023 yang terkait pengupahan ini. Nah kalau kita bicara tentang menolak atau merevisi UMP, UMK yaitu tadi, menolak kemudian melakukan demo di Jawa Barat itu tidak akan efektif gitu. Atau bahkan di kabupaten misalnya. Karena seperti yang tadi saya sebutkan itu sudah dibahas di pusat, itu kan. Dan kemudian kalau mereka meminta menerbitkan struktur skala upah, sebenarnya struktur skala upah ini bukan wewenang pemerintah untuk menentukan, dan hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, yang sebenarnya itu adalah kewenangan pengusaha, ya. Dan kemudian dibicarakan dengan buruh di perusahaan masing-masing, gitu. Oke, dan ini sebenarnya SK sudah ketok palu, tapi masih ada tuntutan ataupun penolakan begitu. Bagaimana upaya menyikapinya begitu dari Apindo sendiri? Ya sebenarnya kalau dari kita ya, karena ini sudah melibatkan 3 unsur gitu ya di pusat ya, kita sangat berharap sih, berharap banget deh gitu, bahwa kita bisa menyamakan persepsi bahwa ya ini peraturan ini harus diterapkan gitu, harus sama-sama kita memahami bahwa ini sudah diputuskan, kemudian harus dilaksanakan seperti itu, sehingga penyamaan persepsi yang seperti itu juga akan menimbulkan satu
situasi yang adem ya, tidak gaduh seperti sekarang gitu, dari tahun per tahun seperti itu gitu. Jadi sangat berharap sih kita bisa memaksimalkan dialog sosial antar LKS tripartit ini untuk kemudian menyamakan persepsi itu gitu. Oke, kalau bicara soal investasi Bu di Jawa Barat ini kan saat ini memang kita lihat sudah mulai shifting begitu ya dari padat karya ke padat modal. Kemudian bagaimana kemudian pelaku usaha dan juga tenaga kerja di Jawa Barat ini bisa menyesuaikan perubahan ini? Iya, kalau bicara investasi Jawa Barat nih ya, sebenarnya saya sangat sangat bersyukur gitu melihat Jawa Barat itu luar biasa. Penduduknya memang banyak, angkatan kerjanya juga terbesar se-Indonesia gitu kan. Nah, sehingga kalau ada investasi masuk ke sana, saya yakin itu bahwa pekerjaannya pasti tersedia. Adapun kalau terjadi shifting, itu pasti kita harus meningkatkan kompetensi, ya memperbesar kapasitas dari angkatan kerja yang ada, dan kemudian kita bisa bekerja, kalau pengusaha itu bekerjanya banyak lah dengan swasta yang lain, pemilik LPK maupun dengan pemerintah mengadakan vokasi-vokasi gitu ya, itu banyak sekali. Jadi itulah yang kita lakukan. Kita melakukan mapping apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pengusaha, bidangnya apa, dan kemudian kita siapkan sesuai dengan itu, dengan lapangan yang sekarang ada membutuhkan tenaga kerja gitu. Oke, nah kita tahu Ibu juga saat ini bahwa Jawa Barat ini kan semakin berkembang begitu ya dengan adanya wilayah investasi rebana. Namun sebenarnya bagaimana iklim usaha di Jawa Barat khususnya pasca pandemi saat ini, Bu? Iya, kalau iklim usahanya sebenarnya kita sudah mulai bounce back ya. Dari sebelum COVID kita itu sudah berusaha bangkit dan I think it gets a bit better gitu. Nah terus masih bagus gitu. Namun demikian gitu, kita dihadapkan pada situasi global yang sekarang itu kondisinya agak melemah gitu. Sehingga mau tidak mau terjadi kompetisi yang luar biasa. Persaingan ini sudah luar biasa. Tidak hanya antar negara gitu ya, tapi sudah antar provinsi, bahkan antar kabupaten seperti itu ya. Jadi semua orang, semua pengusaha, semua perusahaan, semua sektor itu pasti menekan biaya untuk supaya bisa bersaing gitu. Nah ini juga yang saya rasa rekan-rekan dari buruh juga banyak kok yang paham bahwa kita itu in this kind of situation kayak gitu. Dengan adanya persaingan ini dan juga tantangan-tantangan ini ya Bu ya, apa kemudian stimulus yang memang dibutuhkan pengusaha khususnya di Jawa Barat begitu agar kemudian iklim usaha ini bisa berjalan dengan baik ke depannya? Kita bicara 2024 ya. Kalau menurut saya sih yang pertama sebenarnya ya, kalau pengusaha itu investasi sekarang kan kita juga pengen tahu ya Mbak Didis ya, what's going on in the next year, 2 years later, 3 years, kayak seperti itu. Jadi pengusaha itu butuh visibilitas dan visibilitas itu salah satunya bisa diraih apabila di situ ada kepastian hukum gitu. Nah contoh kecil aja dah, misalnya kayak kita bicara upah tadi ya. Kalau misalnya, yang saya bersyukur ya, Gubernur Jawa Barat itu firm terhadap keputusan memberikan kenaikan upah sesuai aturan. Kita nggak bisa bayangin loh Mbak Didis, kalau misalnya pemerintah itu memberikan kenaikan upah yang tidak sesuai dengan itu. Terus pengusaha pasti khawatir dan kemudian tidak merasa kondusif gitu ya terhadap dunia usaha yang ada di situ ya. Karena tidak tahu lagi, mungkin tahun depan naiknya juga tidak sesuai lagi dan segala macam gitu ya. Terus yang kedua juga polisi-polisi yang berpihak lah ya, jangan terus-menerus berubah gitu. Jadi kita baru adjust, udah berubah. Kalau yang ketiga mungkin, dan saya rasa pemerintah juga sedang melakukan perbaikan di banyak area sehingga kita bisa mempunyai infrastruktur yang bagus, sehingga kos-kos juga bisa ditekan, ya seperti itu sih. Oke, baik. Nah terakhir ini kan kita sudah memasuki 2024 yang terkenal dengan tahun pemilu begitu ya. Bagaimana kira-kira iklim usaha di tahun politik tahun depan ini? Kalau kami pengusaha itu harus optimis. Harus optimis. Dan alhamdulillah sampai sekarang pengusaha juga masih optimis. Hanya saja saya sangat berharap ini ya, berharap kepada
kada-kada untuk tidak memberikan janji-janji yang tidak bisa dipenuhin gitu, melakukan apa ya, membuat buruh ini sebagai komoditas politik gitu, sehingga memberikan janji-janji yang kemudian hanya membuat gaduh, kemudian membuat produktivitas berkurang ya, seperti itu gitu. Tapi bottom line-nya adalah pengusaha itu tetap optimis. Tetap optimis ya, Iya. 2024 itu. Baik, terima kasih, semoga kita harapkan memang iklim usaha tetap terjaga mau di tahun 2024 dan juga seterusnya, begitu ada kesamarataan antar pemerintah, buruh dan juga pengusaha begitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Ning Wahyu Astuti, Ketua DPP Apindo Jawa Barat atas waktunya bersama kami. Dan demikian pemirsa wawancara kami dengan Ibu Ning Wahyu Astuti selaku Ketua DPD Apindo Jawa Barat, dan saya Adisya Cynthia atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap saksikan IDTV Inspirasi Investasi.